Yasni, saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Sulawesi Tenggara. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang komputer, di mana yang saya akan bahas di sini ada 4 poin, yaitu poin pertama tentang sejarah komputer, kedua komponen-komponen komputer, ketiga karakteristik komputer, dan yang keempat sistem cara kerja komputer. Jadi komputer adalah suatu alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Langsung saja ke poin pertama, yaitu tentang sejarah singkat mengenai perkembangan komputer dari masa ke masa. Ada 5 generasi yang saya akan paparkan di sini. Langsung saja pada generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan generasi elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Poin kedua, generasi kedua, yaitu dari tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1990-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil, ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Terus generasi keempat dari tahun 1971 hingga sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai dikenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip. Saat periode ini, istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Selanjutnya, generasi kelima, dari masa sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan, dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya, poin kedua, yaitu tentang komponen-komponen komputer. Di sini komponen-komponen komputer ada 10 poin, yaitu poin pertama, casing CPU. Casing CPU sendiri berfungsi untuk memasang ataupun meletakkan komponen-komponen komputer seperti hard disk, power supply, motherboard, CD-ROM, dan lain sebagainya. Kedua, motherboard ini berfungsi untuk memasang komponen-komponen yang kecil seperti hard disk, RAM, sound card, VGA card, internal modem, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan dan menjalankan sebuah tugas yang cukup penting. Prosesor ini terletak pada soket yang sudah disediakan di dalam motherboard. Yang keempat, VGA. VGA ini juga berfungsi yang tidak kalah penting dengan komponen lain. VGA berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah suatu sinyal digital dari sebuah
komputer menjadi sebuah tampilan grafis ke suatu layar monitor. Yang kelima, hard disk. Tugas dari sebuah hard disk adalah melakukan sebuah penyimpanan pada komputer. Semua file yang Anda simpan pada komputer Anda akan tersimpan di hard disk. Hard disk bukan hanya menyimpan file-file kecil seperti gambar, video, dokumen, tapi juga menyimpan sistem operasi dari komputer Anda. Selanjutnya yang keenam, CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan sebuah hardware yang berfungsi untuk membaca sebuah data dari CD atau DVD dan akan memburningnya ke sebuah data ke dalam sebuah CD atau DVD. Fungsinya untuk membaca sebuah data dan menulisnya ke dalam CD. Yang ketujuh, RAM. RAM adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menyimpan sementara. Di saat komputer menjalankan sebuah aplikasi, maka akan disimpan di dalam RAM selama sementara. Yang kedelapan, power supply. Fungsi utama dari sebuah power supply adalah mengubah sebuah arus listrik bolak-balik ke arus listrik yang searah. Fungsi yang lain dari power supply adalah meminikan kerusakan pada macam-macam perangkat komputer yang dikarenakan tidak teraturnya aliran sebuah listrik ke dalam komponen komputer. Yang kesembilan, sound card. Sound card ini berfungsi untuk sebuah pengolah data menjadi audio atau sebuah suara dan juga sebagai penghubung alat seperti input ataupun output suara ke sebuah komputer. Yang terakhir, monitor. Monitor ini berfungsi sebagai komponen untuk menampilkan data-data berupa grafis dari sebuah prosesor untuk ditampilkan agar user atau pengguna dapat melihat isi dari tampilan CPU. Selanjutnya, poin ketiga tentang karakteristik komputer. Karakteristik komputer ini terbagi menjadi 4, yaitu 1, tidak memiliki emosi seperti manusia memiliki emosi. Yang kedua, mampu menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, mampu mengurutkan dan mencari data dalam waktu singkat. Yang keempat, mengolah data yang besar dengan cepat dan akurat. Yang poin terakhir yaitu tentang cara kerja sistem komputer. Cara kerja sistem komputer di sini terbagi menjadi 4 poin, diantaranya yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lain ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device atau CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan, dan juga sebagai mengontrol. Ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini biasanya berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, poin terakhir, penyimpanan atau storage.
Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.